Halo, Shalom, apa kabar anak-anak? Tetap semangat dan jaga kesehatan. Kita berjumpa kembali di pelajaran 5 kelas 2 bersama Bu Maya. Sebelum belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Bimbing kami mau belajar, berikan kami kecerdasan, kepintaran Tuhan, berikan kami hikmat dan pengertian, supaya kami bisa belajar mengenal Engkau dan firman-Mu, dan kami dapat melakukannya. Kami mau belajar Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Pembelajaran 5 kelas 2 kali ini kita akan belajar mengenai tanggung jawab, ya. Sebagai anak, kita akan belajar mengenai tanggung jawab. Dan setiap orang memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab yang dimiliki setiap orang berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi, tanggung jawab kalian ataupun tanggung jawab kakak, tanggung jawab adik itu berbeda. Begitu juga tanggung jawab anak dan orang tua itu juga berbeda. Nah, apa sih tanggung jawab itu? Nah, tanggung jawab adalah kesadaran untuk melaksanakan tugas-tugas yang wajib dilakukan. Sebagai seorang anak, tanggung jawab kita di rumah, apa anak-anak? Ada yang tahu? Nah, sebagai seorang anak, tanggung jawab kita di rumah adalah mentaati dan membantu orang tua. Selain belajar, menjaga kebersihan rumah, menjaga kerukunan dalam keluarga. Sebagai seorang saudara, kita juga mempunyai tanggung jawab untuk saling mengasihi di dalam keluarga. Nah, sikap tanggung jawab ini dibiasakan sejak kecil agar kita bisa menjadi anak yang mandiri, tertib, disiplin, dan bertanggung jawab terhadap setiap tugas yang dilakukan. Kita juga mempunyai tanggung jawab pribadi, misalnya menjaga kebersihan kamar, menjaga kebersihan tubuh kita sendiri, mandi dan makan secara teratur, dan mengatur waktu antara bermain dan belajar dengan baik. Dan banyak lagi tanggung jawab pribadi yang bisa kalian pelajari nantinya. Nah, di dalam tanggung jawab, Tuhan Yesus memberikan pengajaran tentang bertanggung jawab melalui perumpamaan dua anak. Di dalam perumpamaan tersebut, nanti kita akan simak videonya ya. Di dalam perumpamaan tersebut, kita dapat belajar bahwa Bapa itu menggambarkan mengenai Tuhan, dan si sulung menggambarkan orang-orang yang munafik. Mereka mengaku menaati firman Tuhan namun tidak pernah melakukan firman Tuhan. Dan si bungsu menggambarkan orang-orang berdosa yang menyesali dan bertobat. Nah, dalam perumpamaan tersebut yang menggambarkan orang yang bertanggung jawab adalah siapa anak-anak? Ada yang tahu? Ya, yang bertanggung jawab itu adalah si bungsu, yang mana dia sudah menyesali kesalahannya yang telah dilakukan, kemudian dia meminta ampun, meminta maaf, dan kembali melakukan hal yang benar, mentaati orang tuanya. Nah, perumpamaan tersebut juga mengajarkan kita supaya taat kepada Tuhan, baik dalam perkataan dan perbuatan. Yuk kita lihat dulu videonya ya. Setelah kita lihat video, kita nanti ada tugas setelahnya. Nanti selamat mengerjakan. Jangan lupa setelah selesai mengerjakan, berdoa ya. Pemimpin agama heran. Mengapa Yesus mau menghabiskan waktunya bersama orang-orang jahat? Maka Yesus menceritakan sebuah kisah tentang kasih Tuhan. Begini ceritanya. Seorang pria memiliki 2 anak laki-laki. Si bungsu meminta uang yang seharusnya diterimanya setelah ayahnya meninggal.
memberikan setengah dari hartanya kepada si bungsu. Si bungsu pindah ke negeri yang jauh. Dihamburkannya semua uangnya. Lalu datanglah masa kelaparan sehingga ia harus bekerja memberi makan babi. Ia amat lapar dan ingin sekali makan makanan babi itu. Hamba-hamba ayahku jauh lebih enak hidupnya daripada hidupku ini. Pikirnya, aku akan pulang saja dan mengaku dosa kepada ayah dan Tuhan. Mungkin ayah mau menerimaku menjadi hambanya. Si bungsu pun pulang. Ketika ia masih jauh, ayahnya berlari menjemputnya lalu memeluknya. Aku tidak layak menjadi anak ayah, katanya kepada ayahnya. Ambilkan jubahku yang terbaik untuk anakku ini, kata sang ayah pada hamba-hambanya. Pasangkan cincin di jarinya. Panggang sapi yang paling gemuk, anakku yang hilang kini telah ditemukan. Si sulung marah ketika mendengar ada pesta. Ini tidak adil. Ia mengomel. Aku tekun bekerja, tapi tak pernah mendapat apa-apa. Ia menghamburkan uang ayah, tapi malah mendapat pesta. Segala milikku adalah milikmu juga, jawab ayahnya. Adikmu tadi mati, kini ia hidup kembali. Tadi ia hilang, kini ia ditemukan. Kita bisa apa lagi selain merayakannya?